Selamat datang. Gini, pernah kepikiran nggak sih kalau pada dasarnya setiap kali kita ngobrol, setiap kali kita komunikasi, kita tuh sebenarnya lagi cerita. Iya, beneran. Dari obrolan warung kopi sampai pidato presiden, semuanya itu narasi. Jadi yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa cerita bukan sekedar fakta yang sebenarnya menggerakkan dunia kita. Sekarang coba deh jujur sama diri sendiri. Waktu Anda mau memutuskan sesuatu yang penting, misalnya mau milih siapa di pemilu, mau beli produk apa, atau mau percaya sama berita yang mana, apakah Anda benar-benar murni pakai data dan logika? Yakin? Nah, menurut seorang ahli teori komunikasi hebat bernama Walter Fisher, jawabannya adalah enggak juga. Kita tuh ternyata nggak selalu berpegang sama logika formal yang kaku. Justru, kita lebih sering dipandu oleh sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu cerita. Yap, narasi, bukan sekedar argumen, adalah cara otak kita memahami dunia dan akhirnya membuat pilihan. Oke, sekarang ayo kita coba pakai kacamata baru untuk melihat komunikasi. Sebuah kacamata yang nunjukin kalau kita ini pada dasarnya bukan makhluk rasional, tapi hewan pencerita. Istilah keren yang dipakai Fisher itu homo narrans, artinya ya itu tadi, manusia pencerita. Kemampuan kita buat bercerita dan memahami cerita itu adalah inti dari siapa kita. Anggap aja ini kayak sistem operasi bawaan di otak kita, yang udah ada jauh sebelum kita kenal yang namanya logika formal atau argumen-argumen yang rumit. Terus, cerita di sini tuh maksudnya apa sih? Ini bukan cuma soal dongeng pengantar tidur ya. Sebuah narasi atau cerita itu punya struktur yang familiar banget buat kita. Pasti ada awal, tengah, sama akhir. Terus selalu ada tokohnya, ada semacam konflik atau masalah yang dihadapi, dan yang paling penting biasanya ada pesan atau moral yang mau disampaikan. Dan semua ini tentu aja dibungkus dalam konteks budaya dan lingkungan kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita setiap hari dibanjiri sama ribuan cerita, gimana cara kita milih mana yang mau kita beli atau percaya? Ternyata, nih, tanpa kita sadari, otak kita itu punya dua filter internal yang super canggih buat menyaring setiap cerita yang masuk. Jadi, ada dua tes utama yang kita pakai, seringnya sih secara otomatis. Yang pertama itu koherensi. Ini kita sebut aja tes kepala. Apakah ceritanya nyambung, konsisten nggak? Alurnya masuk akal nggak? Nah, yang kedua itu kebenaran. Ini tes hati. Apakah cerita ini cocok sama pengalaman hidup saya? Sesuai nggak sama nilai-nilai yang saya pegang? Apakah rasanya klik di hati? Yuk kita bahas dulu tes kepala ini, koherensi. Anggap aja ini kayak pengecekan logika internalnya sebuah cerita. Pas kita dengar sesuatu, otak kita otomatis nanya, tunggu dulu, ceritanya kok lompat-lompat? Kok bagian A sama bagian B nggak nyambung? Kalau ceritanya nggak ada yang aneh, konsisten dari awal sampai akhir, berarti dia lolos tes pertama. Sekarang kita masuk ke tes hati, yang sifatnya jauh lebih personal, kebenaran naratif. Dan jujur aja, ini seringkali jadi filter yang paling kuat. Sebuah cerita bisa aja super logis dan lolos tes kepala. Tapi, kalau nggak klik sama nilai-nilai atau pengalaman pribadi kita bakal tolak mentah-mentah. Kita akan bilang, kayaknya nggak gitu deh. Oke, sekarang bagian serunya. Mari kita lihat gimana cara kerja teori ini di kehidupan kita sehari-hari. Anda bakal kaget betapa seringnya kita menggunakan dan menilai cerita tanpa pernah menyadarinya sama sekali. Contoh paling simpel, ya pas kita ngobrol sama teman, kita kan nggak cuma nyampein data kan? Kita pasti bilang, lo nggak bakal percaya deh apa yang kejadian sama gue tadi. Nah, itu dia. Kita langsung menyajikannya sebagai sebuah cerita, lengkap dengan alur, tokohnya ya kita sendiri, dan mungkin ada pelajaran di akhirnya. Coba deh, perhatikan pidato politik manapun. Jarang banget kan isinya cuma daftar program kerja yang isinya poin-poin doang? Pasti enggak. Sebaliknya, seorang politisi itu akan menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang perjuangan melawan kesulitan, tentang musuh yang harus dikalahkan, dan tentu saja tentang masa depan cerah yang menanti kita semua. Itu narasi yang kuat. Iklan! Wah, ini contoh paling sempurna dari homo narrans di zaman modern. Mereka tuh nggak jualan minuman soda, mereka jualan cerita tentang kebahagiaan dan kumpul bareng teman. Mereka nggak jualan mobil, mereka jualan kisah tentang kebebasan, petualangan, dan status. Kenapa? Karena mereka tahu cerita itu jauh-jauh lebih nempel di hati daripada sekedar daftar fitur produk.
Bahkan berita yang kita harapkan selalu objektif, seringkali disajikan dalam format naratif loh. Media itu memilih siapa yang jadi protagonis atau pahlawan dalam sebuah peristiwa, siapa antagonisnya, dan apa konflik utamanya. Kenapa begitu? Karena ini membuat informasi yang rumit jadi jauh lebih mudah kita cerna. Nah, dari semua contoh tadi, kita harus sadar satu hal penting. Kemampuan bercerita ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi, seperti semua kekuatan besar lainnya, dia punya dua sisi. Bisa dipakai untuk kebaikan, tapi juga bisa jadi sangat-sangat berbahaya. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, cerita itu membangun jembatan. Cerita itu gampang dimengerti, menyentuh emosi kita, dan bisa menyatukan sebuah komunitas. Tapi di sisi lain, jembatan yang sama bisa banget dipakai untuk menyesatkan. Karena sifatnya yang sangat emosional, cerita bisa dengan mudah dipakai untuk manipulasi, menyebar hoaks, dan bahkan jadi senjata propaganda yang paling efektif. Jadi, terus kita harus gimana dong dengan semua ini? Nah, dengan memahami cara kerja cerita di otak kita sebenarnya bisa melatih diri kita untuk jadi konsumen informasi yang jauh lebih cerdas dan kritis. Jadi, kalau mau kita rangkum, poin-poin kuncinya tuh ini. Pertama, ingat komunikasi itu pada dasarnya cerita. Kedua, lewat ceritalah kita memberi makna pada dunia di sekitar kita. Ketiga, kita secara otomatis nguji setiap cerita pakai dua filter tadi, tes kepala dan tes hati. Dan yang terakhir, dengan tahu semua ini, Anda sekarang punya alat baru buat menganalisis pesan apapun yang Anda terima setiap hari. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setiap berita yang Anda baca, setiap iklan yang Anda tonton, setiap pidato yang Anda dengar, semuanya itu adalah cerita yang sudah ditulis oleh seseorang. Pertanyaannya adalah, siapa penulisnya dan apa agenda mereka? Mulai sekarang, coba dengarkan baik-baik.